Di kegelapan malam, ada 4 sosok berdiri seperti hantu di pohon besar. Tubuh mereka diselimuti kain penutup berwarna hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan wajah mereka tidak bisa dilihat. Satu-satunya bagian tubuh mereka yang terlihat hanyalah mata mereka, yang dipenuhi dengan aura buruk. Riak-riak energi spiritual yang menakutkan berfluktuasi di sekitar mereka berempat. Berdasarkan level tersebut, semua orang ini telah mencapai fase akhir level Rongtian. Kita tidak membuat masalah dengan tokoh-tokoh di sepanjang perjalanan, jadi mengapa mereka datang mencari kita? Siapa kamu? Suara Mu Chen khusyuk saat dia dengan dingin menggeram. Jika dia hanya menghadapi satu lawan fase akhir level Rongtian, dia bisa mengalahkan mereka tanpa banyak usaha. Tapi ada 4. Selanjutnya, dari penampilannya, keempatnya sangat berpengalaman. Aura membunuh di mata mereka jelas diperoleh selama bertahun-tahun. Mereka benar-benar berbeda dari senior fase akhir level Rongtian dari Akademi Beichang. Namun, keempat bayangan hitam itu bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar Mu Chen. Di sisi lain, aura mengerikan di mata mereka tumbuh lebih padat. Hati Mu Chen dan Sulinger tenggelam melihat tindakan mereka. Orang-orang itu sangat terlatih dan bukan kelompok petualang biasa. Bunuh mereka! Suara sedingin es tiba-tiba datang dari mulut bayangan hitam. Kemudian, mereka berempat bergerak. Dengan kelenturan jari mereka, tombak hitam muncul di tangan mereka. Energi spiritual mereka melonjak, mencair ke banyak tombak ilusi yang menutupi langit dan bumi, membungkus mereka berdua. Ekspresi Mu Chen berubah saat merasakan tindakan langsung dari keempat bayangan itu. Dia membentuk cakar, cahaya menyala dalam kegelapan. Pagoda 9 lapis muncul di telapak tangannya, meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Gelondang-gelondang. Banyak tombak menghantam pagoda 9 lapis, tetapi hanya menyebabkannya bergetar sedikit. Bahkan permukaan pagoda tidak rusak sedikit pun. Beleret desir. Tapi, mereka berempat bukan tipe orang yang lembut dan baik hati. Saat mereka melihat pertahanan Mu Chen yang tidak bisa ditembus, 2 dari mereka merubah arahnya. Tombak membuat jalan memutar di sekitar Mu Chen dan menembak ke arah Sulinger, yang berlindung di belakangnya. Sulinger menanggapi situasi dengan buru-buru meletakkan tangannya yang seperti batu giok di cambuk merah panjang di pinggangnya. Dengan menjabat tangannya yang seperti batu giok, cambuk bersiul seperti ular sanca. Itu membawa lonjakan energi spiritual dan bertabrakan dengan 2 tombak. Belar-belar-belar. Energi spiritual bergemuruh saat tabrakan terjadi, menumbangkan pohon-pohon besar di sekitarnya. Kedua bayangan itu meluncur ke depan, menekan Sulinger. Ujung tombak itu bersinar dengan cahaya dingin dan diarahkan ke bagian vital Sulinger. Dihadapkan dengan 2 fase akhir level Rongtian, Sulinger langsung mendaratkan dirinya dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Itu bahkan lebih berbahaya ketika dia membandingkan kekejaman serangan mereka terhadap serangannya sendiri. Wajah lembutnya berubah sedikit pucat. Ashu! 2 tombak dingin melesat ke depan dan menembus pertahanan yang telah disiapkan Sulinger dengan cambuknya yang berwarna merah menyala. Tombak melesat ke bahunya dengan kecepatan kilat, membawa angin kencang yang kuat dan tajam. Antusiasme Sulinger berkurang saat menghadapi serangan menakutkan tersebut. Dengan cepat, dia melangkah mundur dan melompat saat menyadari bahwa dia sudah mundur ke batang pohon. Wajahnya yang cantik berubah menjadi sangat pucat. Gelondang! Namun, saat tombak itu akan mengenai Sulinger, pagoda 9 lapis turun dari langit dan menyelimutinya. Gelondang! Tombak hitam yang terbang dengan energi spiritual menakutkan mereka bertabrakan dengan pagoda, namun, mereka terhempas oleh lapisan-lapisan cahaya emas yang beriak. Pagoda yang terbuat dari cahaya gelap dengan cepat menyusut. Sesosok terbang ke Sulinger dan menariknya ke pelukannya dengan pinggang rampingnya. Kemudian, sosok itu lari ke hutan gelap, seperti kelinci yang licik. Kejar mereka! Ketika keempat sosok itu menyadari apa yang terjadi, mereka menggeram dan dengan cepat mengejar. Mu Chen memegangi Sulinger saat dia menerabas hutan. Dia menunduk, melirik gadis muda yang sedikit pucat dan gemetar ketika dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Sulinger menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Terima kasih." Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lawan mereka adalah 4 ahli fase akhir level Rongtian.
Di antara mereka berdua, Suling Er juga fase akhir level Rongtian, tapi dia tidak terlalu berpengalaman dalam pertempuran. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu dari keempatnya. Sementara itu, Mu Chen memiliki beberapa kartu truf, tapi dia tahu dia tidak akan punya waktu untuk mempersiapkannya. Lawan mereka tidak mencari pertarungan yang adil dan terhormat. Situasi mereka sangat tidak menguntungkan. Bisakah kita bertahan sampai kakak dan yang lainnya menemukan kita? Suling Er bertanya dengan suara rendah. Jika Su Xuan dan yang lainnya ada bersama mereka, mereka tidak perlu takut pada keempat orang itu. Lawan kami sangat berpengalaman. Target mereka jelas. Pertama, mereka memancing kakakmu dan yang lain sehingga mereka bisa dengan mudah berurusan dengan kita. Mereka mungkin berencana untuk menangkap kita terlebih dahulu, kemudian menekan kakakmu dan yang lainnya. Jika aku membawamu bersamaku, mereka mungkin akan segera menyusul. Suling Er menunjukkan ekspresi cemas pada kata-kata Mu Chen. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, aku akan menurunkanmu. Mu Chen dengan hati-hati melihat ke belakang. Empat sosok itu dengan cepat menyusul. Ah! Suling Er tampak bingung. Wajahnya yang halus langsung berubah seputih salju dan matanya yang indah sedikit lembab. Dia meraih pakaian Mu Chen. Mu Chen, kau ini. Baik. Turun ke aku sekarang, aku tidak perlu bantuanmu. Hadu-hadu kamu ini ngambekkan. Dia dengan tak berdaya menjawab, apa yang kamu pikirkan? Jika aku membawamu, cepat atau lambat mereka akan menyusul kita. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah menyembunyikan kamu di suatu tempat, sementara aku akan memancing mereka pergi. Setelah itu, carilah kakakmu dan yang lain sesegera mungkin. Wajah lembut Suling Er memerah, namun, dia masih tidak bisa peduli tentang hal lain saat dia dengan cemas berkata, tidak, itu terlalu berbahaya untukmu. Dia baru saja menyaksikan kekuatan dan intimidasi keempat orang itu. Kamu tidak bisa menggunakan cara itu karena mereka bukan senior dari Akademi Beichan. Hei, tenanglah, aku tahu apa yang aku lakukan. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan nada yang tak terbantahkan dalam suaranya. Sosoknya terus melayang melintasi hutan. Dengan gerakan menarik telapak tangannya, dia mengeluarkan semacam daun hijau dari antara semak-semak. Kemudian, dengan cepat, dia menggiling daun tersebut dan menaburkan serbuk berbau aneh di atas Suling Er. Serbuk ini akan menyembunyikan aromamu. Kemudian, ketika aku meninggalkan kamu di suatu tempat, kamu harus sembunyi dan menekan energi spiritual kamu. Dengan begitu, mereka tidak akan dapat menemukanmu. Mu Chen menjelaskan saat dia menyelesaikan apa yang dia lakukan. Suling Er dengan bingung menyaksikan Mu Chen menyelesaikan tugas dengan teknik yang sangat mahir. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan melihat wajah tampan Mu Chen di bawah sinar bulan. Ketajamannya seperti pedang panjang yang dipoles, dengan diam-diam menyembunyikan ujungnya di dalam sarungnya. Mu Chen, ini adalah artefak spiritual peringkat menengah yang aku tukarkan di balai nilai spiritual. Kamu harus menggunakannya dengan baik. Suling Er mengeluarkan pedang biru. Aura pedang yang samar-samar namun tajam merobek keluar darinya. Mu Chen mengangguk. Dia belum pernah menggunakan artefak spiritual sebelumnya, tetapi seseorang tiba-tiba muncul di depan matanya. Setidaknya dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya sedikit. Hati-hati. Kecepatan Mu Chen tiba-tiba meningkat. Dengan memutar tubuhnya, dia sedikit bersandar. Begitu dia memasuki kegelapan, dia melemparkan Suling Er dari tangannya. Suling Er memutar tubuhnya di udara dan diam-diam mendarat di pohon besar. Kemudian, dia menyembunyikan dirinya di dalam dedaunan pohon yang lebat. Dia juga dengan cepat menekan energi spiritual yang beredar di tubuhnya. Dia dengan gugup mengarahkan garis pandangnya ke bawah. Segera, 4 bayangan seperti hantu itu melewatinya. Ketika mereka tiba di daerah itu, tubuh mereka sedikit berhenti dan mata mereka menyapu daerah itu. Kemudian, mereka melanjutkan pengejaran mereka ke arah Mu Chen pergi. Saat dia menjauhkan diri, Suling Er samar-samar mendengar suara yang dalam dan rendah yang terdengar di terpa angin. Cepat, kita kehabisan waktu. Kita harus menyingkirkan mereka berdua sesegera mungkin. Suling Er tidak segera melompat dari pohon besar. Alih-alih, dia tetap berada di antara dedaunan selama beberapa waktu.
Dia tahu bahwa Mu Chen telah menempatkan dirinya dalam bahaya besar hanya untuk menyelamatkannya. Dia tidak bisa gegabah dan menyebabkan rencana Mu Chen gagal. Mu Chen, kamu harus berhati-hati. Tinju kecil Sulinger mengepal erat ketika matanya yang menawan melihat ke arah Mu Chen dan keempat bayangan seperti hantu yang telah menghilang. Matanya dipenuhi dengan gugup dan khawatir. Dia menunggu cukup lama. Begitu dia yakin bahwa semuanya telah tenang, dia melompat dan dengan cepat membaca arah perkemahan mereka. Mu Chen, kamu harus bertahan di sana. Aku akan memberitahu kakakku dan yang lainnya untuk segera menyelamatkanmu. Sosok Mu Chen bergerak seperti macan tutul hitam di antara bayang-bayang hutan suram saat ia diam-diam menelusuri. Telapak tangannya perlahan memegang pedang biru di pinggangnya saat dia melihat ke belakang. 4 bayangan samar-samar terlihat saat mereka mengejar. Jadi, mereka sudah sampai sini? Mu Chen berkata pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Kemudian, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Jejak cahaya merah melonjak di pupil hitamnya. Dia seperti serigala yang ganas dan jahat yang akan menyerang mangsanya. Sudah lama aku tak seperti ini. Karena kalian mengejar dan tidak mau melepaskanku, mari kita tunjukkan siapa pemburu yang sebenarnya. Ekspresi bersemangat naik di bibir Mu Chen. Dia sudah menekan keinginan untuk berburu dalam waktu yang cukup lama. Ketika dia berada di Akademi Beichang, dia memiliki identitas seorang siswa. Tapi, di sini, tidak ada yang perlu dia khawatirkan lagi. Cahaya bulan menyinari celah-celah kecil di hutan, membentuk lengkungan cahaya dingin di wajahnya yang tampan. Sekarang, petaka darah jalan spiritual akan mengungkapkan taringnya. 4 bayangan seperti hantu dengan cepat menembus hutan. Ekspresi mereka seperti serigala, terpaku pada target mereka yang berada agak jauh di depan. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Hati keempatnya dipenuhi dengan suara tawa dingin ketika mereka tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka. Mereka memperhatikan bahwa target mereka telah mulai menunjukkan gerakan panik dan langkah-langkah ragu, kemungkinan karena takut akan hal yang tak terhindarkan. Jika kamu tidak bisa mempertahankan pikiran jernih saat pengejaran brutal seperti itu, maka konsekuensinya tidak perlu dikatakan. Cahaya kejam melewati mata keempat bayangan. Para siswa Akademi Beichang ini sangat berbakat, tetapi, sayang, talenta sepenuhnya tidak berguna dalam pertempuran hidup atau mati. Faktor paling penting yang menentukan hasil dari pertempuran hidup atau mati adalah keganasan indera yang tajam untuk membunuh tanpa ampun. Wus wus wus. Jijik, najis, melintas di hati mereka ketika mereka melihat sosok menyedihkan berbelok di sudut dan menghilang dari pandangan mereka. Mereka segera mengikuti. Sosok mereka terbang di atas sekelompok pohon. Ekspresi keempat bayangan itu berubah secara tiba-tiba. Mereka sempat bertabrakan dengan rekannya sesaat sebelum menggeram tajam. Kampret, mereka secara refleks mengarahkan tombak hitamnya ke arah orang di lengannya. Shing! Tapi begitu tombak itu mendorong ke depan, sebuah pedang panjang tajam tanpa ampun menusuk jantungnya dengan energi spiritual yang agung. Ujung pedang menembus punggungnya dan darah segar mengalir. Bayangan itu melebarkan matanya dengan tak percaya pada pemuda bermata dingin di dekatnya. Ekspresi bocah itu sangat dingin, seolah-olah itu dibuat dari es. Tidak pernah ada dalam imajinasinya yang paling liar, ia akan mempertimbangkan pergantian peristiwa ini. Pemuda yang baru saja berlari dikejar mereka tiba-tiba berbalik. Kejutan yang tak terduga telah menghancurkan semua pertahanan mereka. Lebih jauh lagi, kekejaman pemuda ini melampaui kekejaman mereka. Dia langsung menusuk bagian vital orang bayangan itu dan memutuskan koneksinya dengan dunia ini. Dia sengaja melakukannya. Pandangan bayangan itu perlahan-lahan menjadi gelap, dengan ekspresi cuek pemuda itu menjadi kenangan terakhirnya. Beberapa saat yang lalu, pemuda ini panik karena dikejar-kejar. Tetapi, bagaimana ekspresi seseorang yang panik saat berlari? Jadi, pemuda ini memutuskan untuk memasang topeng, membuat para ahli yang berpengalaman merasa aman dan menurunkan kewaspadaan mereka. Kemudian, dia melancarkan serangan baliknya. Bersih dan rapi, tanpa ada sedikit pun kecerobohan. Kamu. Mereka bertiga melotot dengan mata gelap yang dipenuhi amarah. Tombak di tangan mereka berubah menjadi serangan tajam, menyelimuti Mu Chen dengan mengarahkan ke bagian vitalnya.
Bocah ini sebenarnya berani membunuh salah satu rekan mereka tepat di depan mata mereka. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya melarikan diri? Mu Chen menghadapi serangan ketiganya dan menarik pedang panjangnya dengan jentikan pergelangan tangannya. Energi spiritualnya beredar. Cahaya biru memantul dari pedang panjang saat dia menerobos maju dengan energi dan cahaya pedang tajam, menahan banyak balok tombak. Shoo! Mereka bertiga terkoordinasi dengan baik. Beberapa sinar cahaya dingin masih berhasil menembus pertahanan Mu Chen dan terbang menuju dadanya. Mu Chen menyeret mayat bayangan yang telah dia bunuh kembali ke pelukannya, dan menggunakannya sebagai perisai. Cah! Tombak yang tajam menembus orang bayangan yang sudah mati. Dengan energi spiritual yang agung, ujung tombak menyerempet dada Mu Chen. Mata Mu Chen dingin saat dia melangkah maju. Mayat itu dilemparkan ke samping dan bergerak ke bayangan hitam itu. Ujung pedang, yang terbungkus energi spiritual berwarna hitam dengan api hitam berdenyut-denyut menerobos dada mayat dan mendorong ke arah bayangan hitam dengan kecepatan kilat. Kejadian itu terlalu cepat, keras, dan tajam sedemikian rupa sehingga bahkan bayangan hitam pun terkejut. Bayangan itu melontarkan pukulan ketika energi spiritualnya melonjak ketika seseorang bahkan bisa mendengar auman naga di dalamnya. Energi spiritual agung telah berubah menjadi tinju spiritual dengan bentuk naga yang mengamuk dan bertabrakan dengan cahaya tajam yang terbakar dengan api hitam. Blar! Api hitam menyapu saat keduanya bertubrukan hebat, dengan cepat memicu badai energi spiritual yang melilit tinju. Nges! Cahaya pedang menembus angin kencang dan mengayunkan ke pergelangan tangan bayangan hitam ketika dia menyaksikan dengan ekspresi kaget. Cahaya pedang menyala. Darah berceceran, darah mengalir dari tempat-tempat di mana 5 jari salah satu mereka telah terputus. Mu Chen mengolah energi spiritual yang cukup. Dengan menambahkan artefak spiritual tingkat menengah yang diberikan Suling Er padanya, serangannya jelas bukan sesuatu yang orang biasa bisa tahan. Arg! Bayangan hitam berteriak menyedihkan, tanpa ampun menusukkan tombak di tangan kirinya ke tenggorokan Mu Chen. Dia mencoba untuk membawa Mu Chen bersamanya. Gelondiang! Tapi karena Mu Chen sudah mendapatkan keuntungan selama pertukaran itu, dia tidak mau mengambil risiko cedera berat. Dengan jentikan tangannya, pedang panjang itu terbang kembali. Jari-jarinya menjepit ujung pedang yang tajam dan memiringkan bilahnya ke samping, hanya agar pedang itu berhasil memblokir tombak. Kembang api terbang. Mu Chen meminjam kekuatan dari dampak dan membiarkan dirinya terbang, memperlebar jarak. Dia memasuki hutan seperti kelelawar di malam hari, menghilang dalam sekejap mata. Bocah sialan! 3 bayangan memandangi mayat tergeletak di depan mereka, mata mereka dipenuhi amarah. Mereka berempat adalah ahli fase akhir level Rongtian, dan memiliki banyak pengalaman selama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa anak nakal di level Rongtian ini dapat membalikkan situasi dan menempatkan mereka dalam posisi yang menyedihkan. Tidak hanya mereka kehilangan anggota, tetapi salah satu bayangan yang tersisa juga kehilangan tangan. Kita tidak bisa memaafkannya. Mereka bertiga menggeram, terutama bayangan hitam yang kehilangan tangannya karena Mu Chen. Mereka bertiga bertukar pandang, lalu terbang lagi. Tetapi kali ini, tubuh mereka tegang ketika mereka mengedarkan energi spiritual mereka hingga batasnya. Mereka tidak mengharapkan serangan mendadak saat melintasi hutan. Pertukaran kilat sebelumnya telah memaksa mereka untuk memahami bahwa meskipun pemuda ini mungkin masih bocil, dia bukan tipe yang lembut. Tidak hanya dia memiliki mata yang kejam, bahkan perlawanannya sangat sengit. Tindakannya langsung dan cepat, tanpa sedikit pun kecerobohan. Dia jelas berbeda dari siswa Akademi Beichang lainnya, yang biasanya kurang berpengalaman dalam hal berkelahi dan membunuh. Mu Chen melintas di hutan, dengan ringan menyeka jejak darah dari dadanya. Itu hanya luka goresan, tidak banyak kerugian. Kebalikannya dari situasi sebelumnya sangat sukses. Sepertinya aktingnya sebelumnya telah menghasilkan efek yang cukup buruk bagi mereka. Sekarang, mari kita lihat siapa pemburu yang sebenarnya. Mu Chen bergumam ketika dia mengamati hutan di depannya. Dia samar-samar bisa melihat mata merah dari beberapa binatang. Itu pasti binatang spiritual dari Bukit Naga Putih.
Dia memperhatikan mata merah dari binatang yang berada di kedalaman hutan, dan sudut mulutnya naik menjadi senyuman. Dia tidak menghindari daerah itu, sebaliknya, dia mengubah arah dan menuju ke arah mereka. Malam menyelimuti hutan saat 3 bayangan dengan cepat melewatinya. 1 di depan, sementara 2 mengikuti di belakang formasi segitiga. Tubuh tegang mereka dipenuhi dengan energi spiritual saat mereka dengan hati-hati mengawasi sekeliling mereka. Saat mereka bertiga bergerak, mata mereka tiba-tiba tertarik pada sesuatu. Yang di depan melambaikan telapak tangannya dan mereka bertiga mendarat di sebidang tanah. Di sana ada 2 mayat binatang yang menumpahkan darah segar. Jelas bahwa mereka baru saja dibunuh. Ini pasti perbuatan anak nakal itu. Bayangan hitam yang kehilangan jari-jarinya karena Mu Chen mengertakkan giginya dan berkata, sepertinya dia dikelilingi oleh binatang spiritual. Itu berarti dia akan memperlambat langkahnya. Kita harus memanfaatkan kesempatan itu. 2 lainnya mengangguk. Kemudian, ketiga sosok itu melintas pergi, melanjutkan pengejaran mereka. Selama beberapa menit berikutnya, mereka melihat serangkaian mayat binatang yang baru saja dibunuh. Di antara mayat-mayat adalah potongan-potongan kain, pakaian Mu Chen. Berdasarkan tanda-tanda ini, Mu Chen pasti telah bertemu dengan lebih banyak binatang spiritual. Lebih jauh lagi, dia juga merasakan bahwa ketiga bayangan sudah mendekat. Setelah mengejar selama 10 menit, ketiga bayangan berhenti di tempat terbuka. Di tanah di depan mereka adalah mayat singa emas besar. Binatang spiritual itu jelas sudah mati, dengan pedang panjang menusuk dalam rahangnya yang besar dan menyeramkan. Ini milik bocah itu. Mereka bertiga berhenti di sebelah mayat singa besar dan melihat pedang panjang yang sudah dikenalnya. 1 bayangan dengan dingin tersenyum. Keberuntungan anak ini sangat buruk. Dia benar-benar berlari ke singa api emas. Binatang ini sekuat fase tengah level Rongtian. Bahkan kita tak perlu repot-repot untuk menghadapinya. Tidak heran dia memutuskan untuk membuang artefak spiritualnya. Roar, remengaung. Tiba-tiba, raungan yang dalam dan rendah bergema dari dalam hutan. Samar-samar, riak energi spiritual terpancar darinya. Itu pasti dia. Cepat, kita akan segera menyusulnya kali ini. Mereka bertiga berseru senang ketika mendengar suara-suara itu. Mereka bertiga mengangguk. 2 dari 3 akan mengejar, sementara yang terakhir mengambil 2 langkah ke mayat binatang itu untuk meraih pedang biru. Ini adalah artefak spiritual peringkat menengah, objek yang kuat. Sayang sekali jika mereka meninggalkannya di sini. Blar. Ketika jari-jarinya menempel di sekitar gagang pedang, berniat untuk menariknya dari mayat singa api emas, pada saat itu, mayat itu meledak. Darah segar berceceran ketika sosok berlumuran darah keluar dari sisa-sisa ledakan berdaging. Sebuah lampu emas bergegas ke depan, membawa riak yang sangat tajam. Bayangan hitam menyaksikan dengan ekspresi kaget saat 2 jari merobek tenggorokannya. Bayangan hitam itu bergetar dan jatuh ke tanah, matanya yang melebar dipenuhi rasa tidak percaya. Sosok yang tertutup darah itu menundukkan kepalanya dan mengambil pedang panjang itu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang sudah berhenti bergerak, lalu berbalik untuk menemukan 2 bayangan lainnya mengawasinya dengan sangat terkejut. Mu Chen menghapus darah segar dari wajahnya dan dengan ringan tersenyum pada 2 bayangan yang tersisa. Dari perspektif 2 bayangan, senyum itu sama menakutkannya dengan iblis. Mereka telah bertindak sangat hati-hati, tetapi mereka masih terkecoh pada skema anak nakal itu. Metode-metodenya sangat mustahil untuk dipertahankan. Sekarang, giliranmu. Mu Chen dengan ringan mengetuk pedangnya, membuat suara yang jelas dan renyah saat dia melakukannya. Dia sudah membunuh 2 dari 4. Tetapi formasi mereka sendiri telah lumpuh, dan itu tidak cukup kuat untuk membuatnya kabur. Kau bocah sialan. Malam menutupi hutan. 2 bayangan hitam menggertakkan gigi mereka saat mereka menyaksikan Mu Chen yang berlumur darah tersenyum pada mereka. Matanya dipenuhi dengan keganasan akan haus darah yang pekat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keadaannya akan menjadi seperti ini. Tidakkah seharusnya mereka bisa dengan mudah menelanjangi bocah fase awal level Rongtian ini? Bagaimana situasi berkembang ke titik ini? Mereka berempat adalah pengawal naga iblis dengan banyak pengalaman selama bertahun-tahun.
Banyak darah yang ternoda di tangan mereka. Tapi, selama pengejaran dengan pemuda ini, 2 dari mereka telah terbunuh dan 1 terluka parah. Bahkan jika mereka diutus untuk menyerang ahli level Huatian, mereka memprediksi tidak akan membayar harga yang menyedihkan. Kalian terkejut? Mu Chen mengambil pedang birunya. Energi spiritual hitam pekat menyala dan membentuk lampu pedang tak beraturan di ujung bilahnya. Jumlah orang yang kubunuh di jalan spiritual lebih dari total yang telah kalian bunuh di antara semua. Mu Chen tersenyum dan mengarahkan pedang panjang ke arah keduanya sambil melanjutkan ceramah rohaniahnya. Sekarang, akankah kita mengakhiri drama pengejaran ini? Ya, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Kami tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk melarikan diri. 2 bayangan hitam menjawab dengan menakutkan. Kemudian, 1 bayangan merunduk ke kiri, sementara yang lain pergi ke kanan, menutup jalan mundur Mu Chen. Mereka sudah merasakan banyak trik Mu Chen selama pengejaran sebelumnya. Untuk mencegah hal itu, mereka tidak bisa gegabah dan memberinya kesempatan lagi. Kalau tidak, mereka bisa jatuh ke perangkapnya kapan saja. Benarkah? Mu Chen tersenyum. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjang saat energi spiritual yang agung tercurah seperti asap hitam dan melonjak ke langit. Bunuh dia! 2 bayangan hitam terdiam saat mata mereka menjadi dingin. Mereka meledak secara bersamaan. 2 tombak hitam di tangan mereka seperti ular berbisa yang melesat keluar dari sidi mereka, menyapu Mu Chen dengan hempasan angin kencang. Mu Chen juga terbang ke depan dan di saat yang sama. Cahaya pedang melonjak saat api hitam naik. Meskipun dia menghadapi 2 penyerang, dia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Gelondang-gelondang. Saat mereka bertiga saling tumpuk, energi spiritual yang keras meledak keluar. Daun kering menyapu tanah dan berubah menjadi debu. Pohon besar tumbang satu demi satu. Serangan Mu Chen sangat kejam. Dia melesat dengan kekuatan penuh, langsung menuju bayangan hitam yang tidak terluka. Dia tidak memperhatikan tangan yang cacat itu. Sepertinya Mu Chen berencana untuk mengerahkan semua kekuatannya untuk membunuh bayangan hitam yang tidak terluka. Namun, jelas dia bukan seseorang yang mudah dihadapi. Bayangan itu melepaskan kekuatan fase akhir level Rongtiannya tanpa menahan diri. Serangannya tajam dan semua ditujukan pada bagian vital Mu Chen. Balok pedang dan tombak bersiul di udara. Energi spiritual yang menakutkan bertabrakan dan tersebar beberapa kali. Gelondang. Ekspresi Mu Chen acuh tak acuh saat dia menusukkan pedangnya ke depan, membawa lonjakan energi spiritual dengan api hitam yang membakar. Pisau itu seperti kuda hitam, melesat secepat kilat ke arah dada bayangan hitam. Namun, yang terakhir sudah menyapu tombaknya untuk memblokir serangan Mu Chen. Fase awal level Rongtian ingin melawanku secara langsung? Betapa bodohnya dirimu. Bayangan hitam itu dengan dingin tersenyum. Ekspresi Mu Chen tenang seperti biasa ketika dia menarik kembali pedang dan kemudian menukik ke depan, seperti elang. Jari-jarinya mengepal ketika dia melemparkan tinju. Jediar ledakan. Energi spiritual berfluktuasi. Energi spiritual hitam pekat Mu Chen seperti badai karena dengan cepat berkumpul di sekitar tinjunya. 6 segel kematian tanpa batas tampaknya telah terbentuk dalam sekejap. Ketika 6 segel kematian tanpa batas muncul, energi spiritual alami dari hutan menjadi lebih kacau. Segel cahaya berwarna hitam terbang keluar, seperti komet hitam, saat melesat melintasi langit malam menuju bayangan hitam. Blar-blar-blar ledakan. Retakan muncul di tanah, membentuk jurang besar. Kejutan muncul di mata bayangan hitam. Dia merasakan bahaya yang fatal akibat serangan itu. Tombak iblis naga hitam. Energi spiritual tersapu keluar dari tubuh bayangan hitam itu. Tangannya gemetar ketika tombak berwarna hitam itu terbang dari tangannya. Energinya menjadi liar, berubah menjadi naga hitam yang panjangnya beberapa puluh kaki. Itu memamerkan taringnya, mengacungkan cakarnya, dan menyerbu. Blar! Komet yang terbentuk dari segel kematian tanpa batas tidak memberikan jeda sedikit pun saat itu tanpa ampun bertabrakan dengan naga cahaya hitam, menyebabkan tabrakan besar bergema.
Bayangan hitam menyaksikan ketika komet hitam itu berlayar seperti kekuatan yang tak tertahankan, langsung menghancurkan naga hitamnya. Bahkan tombak hitam yang membentuk inti naga telah dikirim terbang. Jelum-jelum ledakan. Komet menembus naga dan bersiul ke arah bayangan, ketika bayangan itu sendiri menyaksikan dengan ekspresi ketakutan yang terpampang di seluruh wajahnya. Ararara! Jeritan sengsara mengguncang bumi saat sebuah kawah besar muncul di tanah. Di tengah kawah ada mayat bayangan hitam yang terlentang berantakan. 6 segel kematian tanpa batas Mu Chen sudah cukup untuk menahan salah satu serangan Li Xuantong. Sekarang, eksekusi itu langsung membunuh ahli fase akhir level Rongtian. Mu Chen juga menghembuskan napas dalam-dalam. Auranya sedikit lamban. Serangan itu telah banyak menguras tenaganya. Mu Chen berdiri di udara. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pagoda 9 lapis muncul di telapak tangannya, lalu terbang di belakangnya untuk memblokir serangan bayangan hitam yang tersisa dengan lengan yang lumpuh. Mu Chen perlahan berbalik untuk menghadapi bayangan hitam yang ketakutan dan dengan ringan tersenyum. Sepertinya kamu telah memilih target yang salah. Jadi, apakah kamu masih ingin melawan? Bayangan hitam itu sedikit bergetar. Mata yang dipenuhi dengan aura menyeramkan kini dipenuhi rasa takut. Adegan hari ini benar-benar terlalu mengerikan untuk dibicarakan. Siapa kamu sebenarnya? Nama kamu tidak ada di peringkat surgawi Akademi Beichang. Bayangan hitam itu membalas dengan keras. Ketika Mu Chen mendengar itu, dia mengerutkan alisnya. Dia dengan dingin menatap orang di depannya. Kelihatannya kamu sangat familiar dengan apa yang terjadi di Akademi Beichang. Aku bertanya-tanya, siapa kamu? Bayangan hitam itu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa ucapannya yang sederhana akan menimbulkan kecurigaan di hadapan pemuda ini. Orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Tidak mungkin untuk menyelesaikan misi malam ini. Aku hanya bisa kembali dan melaporkan bahwa kami membuat kesalahan dalam memperkirakan kekuatan target kami. Bayangan itu menggertakkan giginya. Tombak hitam di tangannya menembak ke arah Mu Chen saat bayangan itu mengambil kesempatan untuk terbang menjauh. Pagoda di tangan Mu Chen diperluas dan memblokir tombak seperti perisai besar. Dia menyaksikan bayangan hitam melarikan diri ke hutan dengan ekspresi kosong. Dengan menjentikan jarinya, pagoda 9 lapis itu mengembang lagi. Lapisan pertama meledak dengan lampu emas. Raungan terdengar ketika cahaya berubah menjadi naga emas yang merobek hutan. Bayangan hitam tidak bisa mengelak tepat pada waktunya ketika naga itu bertabrakan dengannya. Blar! Gelombang kejut yang dahsyat meratakan pohon-pohon di sekitarnya. Bayangan hitam itu batuk darah segar saat sosoknya yang malang terbang mundur dan mendarat di kaki Mu Chen. Seleret-seleret. Pedang biru berhenti di tenggorokan bayangan. Mu Chen dengan ringan tersenyum dan berkata, "Sekarang, maukah kamu memberitahuku dari mana asalmu?" "Bermimpilah, jangan harap kamu bisa mendapatkan informasi dariku." Mata bayangan itu gelap ketika dia tertawa. "Bocah dodol, jangan bangga dulu. Tak satu pun dari kalian akan bisa melarikan diri." Mu Chen tampak tidak tertarik saat dia menggerakkan pedang panjang melalui tenggorokan bayangan. Dia memutuskan bahwa tidak ada lagi informasi yang bisa diambil dari bayangan tersebut. Dengan demikian, tidak ada gunanya membiarkannya tetap hidup. Mu Chen langsung membunuh orang terakhir, lalu duduk dan terengah-engah. Dia merasa sedikit terpukul setelah pertempuran tanpa ampun itu. Nges! Setelah dia menyingkirkan orang terakhir, serangkaian ledakan sonik bergema dari kejauhan. Mu Chen mendongak kaget dan mencengkeram pedang panjang di tangannya. Tetapi melonggarkan cengkeramannya ketika dia menyadari bahwa itu adalah suling er. Mu Chen! Suling er mendarat di sebidang tanah kosong dan melihat kondisi Mu Chen yang berdarah dan kelelahan. Dia langsung terkejut dan wajahnya yang menawan kehilangan warnanya saat dia dengan cemas bergegas menghampirinya. "Aku baik-baik saja." Mu Chen melambaikan tangannya ke arahnya. Su Xuan, Kuo Xiong dan Li Qing mengikuti setelah suling er, wajah mereka juga dipenuhi dengan kecemasan. Mereka menghela nafas lega ketika mereka mengkonfirmasi sendiri bahwa Mu Chen masih hidup.
Mereka melihat dua mayat dengan ekspresi kosong, lalu kembali ke Mu Chen dengan kebingungan di mata mereka. Kamu membunuh keduanya. Bagaimana dengan dua lainnya? Bukankah Ling'er mengatakan bahwa ada 4? Semua mati. Mu Chen agak gemetar saat dia berdiri. Dia melihat tubuhnya yang berlumuran darah dan tersenyum kepada mereka tanpa daya. Semua mati? Wajah Su Xuan, Su Ling'er, Kuo Xiong dan Li Qing berubah saat mereka melihat Mu Chen dengan tak percaya. Kamu yang melakukan ini? Mu Chen melihat sekeliling dan menjawab, apakah ada orang lain di sini? Su Xuan dan 3 lainnya terdiam saat mereka menyaksikan Mu Chen dengan ekspresi aneh. Menurut Su Ling'er, keempat orang itu seharusnya berada di fase akhir level Rongtian dan dengan pengalaman yang sangat kejam. Su Xuan bisa saja membunuh mereka secara langsung, tetapi bahkan Kuo Xiong dan Li Qing, yang merupakan ahli Kuasi Huatian, akan mundur kembali. Tidak mungkin mereka bisa membunuhnya sekaligus. Tapi Mu Chen telah melakukannya. Tangguh! Kuo Xiong berseru kagum saat dia memberi acungan jempol pada Mu Chen. Mata Li Qing juga dipenuhi dengan takjub saat dia melihat Mu Chen. Haha, sepertinya aku benar-benar membuat pilihan yang tepat dalam menilaimu sebagai teman kami. Su Xuan tersenyum manis. Namun, matanya yang menawan masih memiliki ekspresi aneh saat dia melihat Mu Chen. Berhenti menggodaku. Aku hanya berjuang untuk mempertahankan hidup kecilku, tidak ada yang luar biasa. Aku hanya sedikit lebih kejam dari mereka. Mu Chen menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, apakah kalian tahu siapa mereka? Mengapa mereka menyerang kita? Pedang panjang di tangan Su Xuan merobek baju mayat bayangan hitam, memperlihatkan tato di dadanya, sebuah istana yang terletak di punggung naga. Aura mencekam perlahan keluar darinya. Su Xuan menatap tato itu ketika cahaya dingin melintas di matanya. Mereka dari istana naga iblis.